Halo, selamat datang teman-teman di channel Kisah Twin Flame. Mungkin teman-teman yang tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan Twin Flame, atau mungkin justru dalam perjalanan Twin Flame, teman-teman dapat mengikuti channel ini. Jadi silakan like, silakan subscribe. Oke, kali ini saya ingin membahas apa sih yang membuat maskulin ini berbalik mengejar feminin. Jadi mungkin yang teman-teman yang sudah banyak mengetahui juga, feminin ini biasanya yang pertama kali terbangun. Makanya biasanya di tahap awal, ya setelah masa bubble phase, setelah kalian dekat-dekatnya, dan ada satu titik di mana maskulin ini tiba-tiba lari. Ya, dengan berbagai hal tentunya, dengan berbagai isu juga, ya kemungkinannya juga banyak. Nah, saya juga sudah membahas di podcast sebelumnya. Jadi, maskulin ini pertama kali lari. Ketika maskulin ini lari, itu yang membuat feminin ke-trigger, gitu ya. Jadi, feminin berperan sebagai chaser, maskulinnya lari sebagai runnernya kan, femininnya ngejar gitu. Cuman entah bagaimana feminin ini ngejar terus, maskulinnya ini tetap aja dia kekeh gitu, dia kayak nggak mau balik. Tapi di satu pihak, di satu sisi, maskulinnya ini juga sebenarnya diem-diem tetap ngecekin feminin gitu, keadaannya bagaimana gitu. Sekalipun misalnya kan maskulin ini sudah memiliki karmik gitu ya, atau mendekat ke arah karmik gitu, atau menjalin suatu hubungan dengan karmik gitu ya, atau memang sudah merit misalkan seperti itu. Oke, jadi maskulin ini entah bagaimana dia meninggalkan feminin, dia mulai menjaga jarak gitu ya, mulai menjauh gitu, bahkan bisa memblokir juga, bisa mengabaikan gitu ya. Jadi kalian chat cuma di-read doang gitu ya, nggak dibalas nggak apa. Maskulin ini menjauh, feminin ke-trigger dan dia mengejar maskulin. Nah, tapi sayangnya maskulin ini tetap dia kekeh, dia nggak mau balik gitu ya. Sekalipun, sekali lagi seperti yang saya bilang, dia tetap memantau feminin gitu. Masih sering kepo sekali-sekali gitu. Jadi, dianya menjauh, tapi tetap kayak nggak mau lepas dari feminin ini. Jadi seperti itu. Cuman femininnya ngejar terus ke maskulin, dan tetap nggak ada hasil kan. Feminin ini pada satu titik, dia menyerah. Akhirnya dia pasrah, surrender, letting go, dan terbangun. Prosesnya dimulai kan. Sebenarnya sejak sejak maskulin ini pergi, prosesnya feminin ini memang sudah diproses gitu. Mengalami the dark night of the soul gitu ya, masalah segala macam terjadi gitu ya. Ketika feminin ini sudah awaken secara sepenuhnya, energinya kan besar. Besar banget, besar banget. Orang yang sudah awaken itu besar banget. Jadi, di maskulin ini berasa. Di maskulin ini berasa tentunya. Sangat berasa. Nah, femininnya sendiri, dia sudah nggak ada ketertarikan lagi atau obsesi ke maskulin gitu ya. Dia udah awaken gitu. Nah, feminin yang udah nggak mengejar maskulin lagi, membuat maskulin ketarik kembali gitu. Jadi maskulinnya ini pun merasakan feminin ini tiba-tiba berubah, merasakan kayak bener-bener jadi orang yang berbeda gitu ya. Karena awaken itu bisa begitu. Ya, memang membuat orang dia berubah gitu. Penampilannya pun bisa berubah gitu ya. Jadi lebih biasanya self love-nya juga lebih tinggi gitu ya. Lebih memperhatikan diri sendiri juga, dan femininnya ini memang sudah nggak mengejar maskulin lagi. Di maskulinnya ini tentu berasa. Itu biasanya membuat maskulin ini ketarik kembali. Justru banyak yang terjadi adalah terjadinya perubahan. Kalau tadi pertama maskulin ini yang pertamanya berperan sebagai runner, feminin ini ngejar sebagai chaser. Ketika feminin sudah awaken gitu ya, dia udah nggak dalam mode pengejaran lagi. Justru maskulin yang berperan sebagai chaser. Kebanyakan, banyak juga yang terjadi feminin yang menjadi runner gitu. Tapi ini nggak semua orang mengalami hal ini. Ada yang memang maskulinnya udah memang berbagai berperan sebagai runner aja, femininnya sebagai chaser gitu. Tapi ini bisa berubah gitu loh. Ada kalanya feminin ini bisa berubah menjadi runner, maskulinnya ini menjadi chaser. Ketika femininnya ini sudah nggak mengejar maskulin lagi gitu ya, ini yang membuat maskulin tertarik kembali gitu. Jadi ketika feminin, udah stop, ini nggak boleh dilanjutin, saya udah nggak mau ngejar maskulin lagi, ngejar berbuat segala macam kita coba pun percuma gitu kan. Maskulinnya juga nggak mau baik lagi, kita mau tiap malam berdoa terus menangis air mata gitu, nggak pengen maskulinnya ini hilang, tapi tetap aja nggak ada yang berubah gitu ya. Satu titik feminin ini memutuskan untuk udah stop gitu ya, mulai self healing gitu ya, energinya mulai bangkit gitu, mulai awaken sepenuhnya. Ini yang menarik maskulin kembali
gitu. Ya ini pun terjadi dengan saya gitu. Jadi feminin ini bisa berubah jadi runner ya. Ketika dia udah nggak dalam mode pengejaran lagi, udah nggak obsesi ke maskulin ini lagi, ini yang menarik maskulin kembali gitu. Itu yang membuat maskulin berbalik mengejar feminin gitu. Jadi yang tadinya feminin yang punya inisiatif terus menchat maskulin, justru sekarang kebalikannya. Maskulin yang sering menchat ke feminin gitu. Sementara femininnya yang udah nggak dalam pengejaran lagi, bahkan dalam posisi ini feminin seringkali malah kedorong dengan oleh energi maskulin. Malah femininnya ngelari gitu. Ya mungkin ironik ya, pertama kali feminin yang ngejar-ngejar maskulin, maskulinnya ini mengabaikan, ketika feminin sudah awaken sepenuhnya, udah energinya udah sangat besar, udah kebangun, ini yang justru men-trigger maskulin untuk kembali ke feminin, tapi femininnya pun jadinya akhirnya kedorong oleh energi maskulin, gitu ya. Jadi sebenarnya pada tahap awal pun sama, maskulin ini pun terdorong karena energi feminin yang mengejar maskulin ini, gitu, membuat terdorong gitu. Ya tentunya berbagai isu pun bisa gitu. Ini pun sama, feminin ini bisa menjadi runner karena dia terdorong oleh energi maskulin, gitu. Ya di satu pihak pun tetap feminin uh, berbagai alasan juga dia bisa lari juga sebagai runner. Jadi misalkan ya memang dia suka dikejar. Feminin ini ada juga yang memang dia suka dikejar, gitu. Atau memang kedorong secara energi aja, ya. Jadi kasus saya dulu sebagai runner pun karena kedorong oleh energi maskulin gitu. Sayanya sendiri sudah nggak berasa, udah nggak dalam mode obsesi ke maskulin lagi. Sebenarnya maskulin ini ngejar terus gitu. Jadi otomatis kedorong lari gitu. Lebih mengabaikan gitu, nggak lebih menanggapi gitu ya. Karena sebelumnya maskulin uh, feminin ngejar kan maskulinnya juga dia acuh kan. Sebenarnya sekarang posisinya seolah berganti gitu. Jadi kayak uh, posisinya benar-benar berubah 180 derajat gitu. Yang tadinya maskulin lari, runner menjadi chaser. Sekarang feminin yang tadinya chaser menjadi runner. Ya, itu sangat mungkin terjadi dan terjadi. Jadi nggak feminin dulu menjadi chaser, maskulinnya menjadi runner terus, bisa dalam satu titik femininnya akan runner, maskulinnya yang chaser gitu. Ya, nanti pada sampai titik maskulin, kalau yang maskulin yang belum penuh belum diproses penuhnya, ini kan ketika femininnya menjadi runner, ini kan yang men-trigger maskulin juga. Sama seperti yang pada tahap awal. Ketika maskulin pertama kali lari sebagai runner, ini yang men-trigger feminin. Ini pun sama. Ketika femininnya lari, meninggalkan maskulin, udah nggak mau tahu lah gitu, maskulin masa bodoh lah istilahnya seperti itu. Ini yang men-trigger maskulin. Maskulin mulailah prosesnya the dark night of the soul gitu ya, segala macam terjadi, karma-karmanya mulai mencuat gitu ya, trauma-trauma masa lalu gitu. Nah, memang pada tahap ini akhirnya feminin pun merasakan energi kesedihan maskulin gitu. Memang yang tadinya maskulin ini ngejar feminin dan femininnya lari gitu ya, akhirnya maskulinnya pun prosesnya dimulai gitu. Makanya banyak sekali akhirnya maskulinnya pun pergi lagi karena maskulinnya ini masih punya isu yang belum selesai. Misalkan masih ada karmiknya, ya, masih ada hal-hal yang memang harus dia bereskan sebelumnya, gitu. Ya, masa-masa itu biasanya the dark night of the soul bagi maskulin. Itu yang saya bilang sekali lagi, biasanya seolah-olah dalam tanda kutip feminin ini jadi punya dua kali proses. Jadi proses yang pertama ketika maskulin ini pergi meninggalkan dia, terus the dark night of the soul dimulai oleh feminin gitu ya. Berbagai macam hal terjadi sampai feminin harus bisa letting go semuanya. Setelah letting go, terbangun sepenuhnya, ini yang menarik maskulin kembali gitu ya. Tapi justru disinilah proses maskulin dimulai gitu. Ya, makanya saat prosesnya maskulin ini dimulai, dianya pun lari lagi gitu. Karena biasanya the dark night of the soul ini masing-masing twin flame ini nggak bisa dalam hubungan twin flame. Jadi maksudnya biasanya mereka akan mengalami atau menjalani prosesnya sendiri-sendiri. Sayangnya feminin nggak bisa membantu mensupport maskulin dalam masa the dark night of the soul-nya, maskulin pun sama. Biasanya nggak bisa menghubungi feminin saat ya femininnya the dark night of the soul. Justru malah yang membuat memicu the dark night of the soul feminin ini kan karena maskulinnya lari gitu. Sama sebenarnya di maskulin pun the dark night of the soul-nya ini dimulai ketika femininnya lari gitu. Karena
Twin flame itu seperti itu. Ketika salah satu twin flame ini sudah terangkat naik vibrasinya gitu ya. Ketika sudah awaken sepenuhnya, ini yang otomatis ngangkat maskulin gitu. Maskulinnya pun nggak bisa dalam keadaan vibrasi rendah gitu ya. Karena yang sekali lagi, yang sejatinya satu ini, maskulin ini nanti terangkat secara otomatis. Jadi ketika feminin perjalanannya udah selesai, nah nextnya maskulin baru mulai perjalanannya gitu. Biasanya seperti itu gitu. Femininnya lebih dahulu baru disusul maskulin gitu. Ya, makanya di femininnya sendiri pun seolah-olah dalam tanda kutip mengalami dua kali the dark night of the soul gitu. Padahal yang kedua ini sebenarnya energi negatif atau energi kesedihan dari maskulin gitu. Jadi seperti itu. Jadi yang membuat maskulin ini berbalik mengejar feminin adalah ketika feminin ini sudah berhenti mengejar maskulin. Ya. Justru ketika maskulinnya udah nggak merasa dikejar oleh feminin, ya ironiknya dia kembali lagi seperti itu. Gitu. Tapi teman-teman juga nggak bisa, oh pengen nih biar maskulinnya ngejar balik lagi, saya udah deh berhenti ngejar, itu juga nggak bisa. Maksudnya dengan atensi, dengan harapan, dengan sengaja gitu, dengan inisiatif sendiri, dengan harapan tinggi, ah biar maskulinnya ngejar saya balik, saya berhenti ngejar. Sebenarnya nggak bisa kayak gitu juga. Yang benar-benar berhenti ngejar itu bukan cuman kalian nggak ngechat dia lagi, tapi secara energi, totally kalian nggak ada arah obsesi ke maskulin, itu yang membuat maskulin ketarik kembali. Gitu. Bukan berarti dengan sengaja, dengan tujuan atau dengan hasrat tinggi, biar maskulin kembali, kalian nggak ngejar. Itu sebenarnya kalian masih ngejar. Kalian dalam mode pengejaran sebenarnya. Jadi percuma juga kalau seperti itu. Jadi yang bener-bener kalian letting go itu ya, kalian udah nggak ada memikirkan maskulin ini lagi. Udah stop sepenuhnya gitu. Pikirannya nggak ke sana, energinya nggak ke sana, kalian nggak memberikan energi apapun ke maskulin. Itu biasanya yang membuat maskulin tertarik kembali. Gitu. Ya, cuma sekali lagi proses ini nggak semua twin flame mengalaminya. Feminin yang berubah jadi runner itu nggak semua gitu. Ada juga yang oke okay, ketika letting go, femininnya ini langsung ke fase stay gitu. Dia nggak lari juga, nggak ngejar juga gitu. Itu yang narik maskulin kembali. Terus kalau misalkan ya dengan syarat maskulinnya isunya udah selesai, udah nggak ada hubungan karmik yang harus dibereskan dan segala macamnya, pokoknya isunya udah selesai, maskulinnya kembali, itu memungkinkan untuk union gitu. Dengan syarat itu, udah nggak ada isu lagi di belakangnya, baik maskulin dan feminin gitu ya. Tapi misalkan belum, ya maskulinnya pun harus menyelesaikan isu-isunya dulu, menyelesaikan semua urusannya dulu gitu. Baru union itu memungkinkan gitu ya. Nah, ada juga yang feminin yang nggak langsung dalam mode stay gitu. Jadi ketika sudah berhenti mengejar maskulin, maskulinnya ngejar balik, ini justru banyak juga yang terjadi femininnya malah jadi runner. Karena itu sekali lagi, banyak kemungkinan gitu. Pertama memang satu, energinya maskulin ini terlalu besar dan ini yang mendorong feminin dan itu yang saya rasakan juga gitu. Jadi entah kenapa ada dorongan aja. Saya mau lari dari maskulin ini jadi pasangan saya. Ada suatu energi yang nggak bisa dijelaskan. Itu yang membuat saya nggak pengen deket sama dia. Pokoknya udah pengen lari aja gitu ya. Itu bisa juga. Ada juga yang memang sudah terlanjur sakit hati dengan apa yang sudah maskulin perbuat. Ya, itu juga bisa. Ya, faktornya bisa macam-macam. Keduanya pun bisa gitu ya. Jadi memang femininnya udah terlanjur sakit hati dengan maskulin itu membuat lari atau memang energinya maskulin ini yang terdorong atau bisa juga memang feminin ini yang suka dikejar maskulin. Ah, demen dikejar, udah saya diemin aja gitu. Ya sebenarnya faktornya bisa macam-macam gitu. Jadi memang ada kalanya nggak melulu feminin ini selalu jadi chaser. Maskulin ini nggak selalu jadi runner. Ini pun bisa berbalik gitu. Makanya fase runner chaser itu sebenarnya kadang bisa berulang terus gitu loh. Ya, cuman biasanya yang menarik maskulin kembali atau membuat maskulin ini berubah haluan 180 derajat yang tadinya mengabaikan feminin terus malah punya inisiatif terus untuk mendekati feminin. Biasanya ketika feminin sudah awaken sepenuhnya, udah nggak dalam mode pengejaran lagi ke maskulin gitu. Itu yang biasa membuat maskulin ini ketarik kembali gitu. Sekali lagi dengan catatan itu bisa
langsung menuju union dengan catatan keduanya sudah nggak punya isu lagi di belakangnya, ya. Udah nggak ada karmiknya lagi, udah nggak ada hal-hal yang beban lah di punggung gitu. Karena biasanya masih ada isu nih di belakangnya nih, masih ada hal-hal yang dalam tanda kutip harus dibereskan keduanya dulu untuk mencapai union. Bukan berarti masukin kembali terus oke, sama-sama union segampang itu nggak juga. Gitu. Biasa keduanya harus menyelesaikan PR-nya masing-masing dulu. Ketika sudah benar-benar kosong, ketika dua-duanya udah siap, baru union itu kemungkinan bisa terjadi. Gitu. Ya. Oke, mungkin penjelasannya sampai di situ aja. Silakan teman-teman yang menyukai podcast ini, silakan like, silakan subscribe juga ya. Oh iya, saya juga memberikan mungkin teman-teman yang punya unek-unek atau pengen curhat atau ada hal yang ingin dikonsultasikan, teman-teman juga bisa menghubungi saya. Silakan bisa cek di kolom deskripsi di bawah. Jadi silakan aja teman-teman kalau punya cerita yang ingin di-share pun silakan gitu ya. Oke, mungkin podcastnya sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih.